Di hari pernikahannya, Naila seharusnya menjadi ratu sehari. Namun semua berubah menjadi mimpi buruk saat sang ibu mertua menyiram air kotor ke wajahnya di tengah resepsi megah, di hadapan ratusan tamu. Harga dirinya dilumat, tapi 1 jam setelahnya, keadaan berbalik total. Orang-orang yang menghina mendadak meminta maaf, membungkuk, bahkan memohon ampun. Siapa sebenarnya Naila? Dan bagaimana ia bisa membalikkan keadaan begitu cepat? Cerita ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang kekuatan batin, harga diri, dan betapa dunia sering menilai orang dari luarnya saja. Hari itu seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupku. Gaun putih mengembang seperti mimpi masa kecil yang akhirnya jadi nyata, make-up natural dengan sentuhan elegan, rambut disanggul rapi, dan senyum manis yang terus kutahan agar tidak berlebihan, semua terasa sempurna. Sampai saat itu, lampu gantung kristal berkilauan. Bunga-bunga segar tertata cantik di setiap sudut ballroom hotel bintang 5, musik jazz pelan mengalun, mengiringi suara riuh tamu yang datang dari berbagai penjuru kota. Kursi-kursi disusun rapi, meja bundar dilapisi taplak satin, dan ada foto besar aku dan Raka berdiri gagah di belakang pelaminan. Aku sempat mencubit pelan lengan sendiri. Apakah ini nyata? Dari kejauhan, kulihat Raka datang dengan jas abu-abu elegan, senyumnya mengembang saat menatapku, seolah dunia hanya berisi kami berdua. Raka lelaki tinggi, kalem, dan selama ini tampak mencintaiku dengan tulus. Kami tidak pacaran lama, tapi cukup untuk membuatku yakin. Setidaknya, begitu kupikir cantik banget, katanya saat kami akhirnya berdiri berdampingan di pelaminan. Aku hanya tersenyum, bukan karena malu, tapi karena bahagia. Tapi siapa sangka, senyum itu akan jadi yang terakhir hari itu. Acara demi acara berjalan lancar, sesi adat, doa restu, dan makan malam, hingga waktunya sesi sungkeman. Iya, momen di mana pengantin memberi hormat pada orang tua. Tradisi yang selalu membuatku terharu setiap kali melihatnya di pernikahan orang lain. Aku dan Raka duduk di bawah pelaminan, berhadapan dengan ibu dan ayahnya. Ibu Raka, Bu Ratri wanita elegan dengan penampilan mewah menatapku dengan dingin. Sejak awal, ia memang tak pernah benar-benar menyukaiku. Tapi aku tak pernah mengira ia bisa berbuat sejauh ini. Aku menunduk, menyentuh kakinya dengan tangan. Tanda hormat, lalu menatapnya sambil berkata, "Terima kasih sudah menerima saya sebagai bagian dari keluarga." Lalu, seketika itu juga, Burer, air berwarna coklat kehitaman bau, lengket, kotor menyiram wajah dan tubuhku. Baung putihku basah kuyup, make up luntur, semua terdiam, sunyi. Hanya terdengar desahan napas tertahan dari para tamu. Aku mengangkat wajah perlahan. Di depanku, Bu Ratri berdiri dengan amber kosong di tangan. "Perempuan macam apa kamu ini?" Berani-beraninya berpura-pura sopan. "Keluarga dari mana? Siapa kamu sebenarnya?" Suaranya lantang, nyaris menampar udara. Tamu-tamu mulai berbisik, ada yang menarik-narik temannya untuk merekam diam-diam. Ada yang menutupi mulut, syok, seolah tak percaya melihat pengantin perempuan dipermalukan sedemikian rupa di hari besarnya sendiri. Raka, yang duduk di sebelahku, tak bergerak. Ia tampak kaku, seperti membatu. Tak berkata apa-apa. Aku tidak akan pernah merestui pernikahan ini. Perempuan dari keluarga rendahan, tidak jelas asal-usulnya, mau jadi istri anakku. Lanjut ibunya, aku masih diam. Tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena harga diriku seperti diinjak-injak di depan ratusan orang. Tapi entah kenapa, aku tidak menangis. Tanganku mengusap sisa air kotor dari wajah. Aku berdiri perlahan, semua mata menatapku. Beberapa tamu mulai merekam dengan ponsel, beberapa lainnya memilih pergi dari tempat duduk. Aku menatap Ibu Raka dengan mata yang tak lagi gentar, lalu menatap Raka, matanya menghindar. Laki-laki yang kusebut cinta itu bahkan tak bisa berdiri membelaku, hening. Sesaat rasanya seperti dunia berhenti. Sahabatku, Dira, yang sejak tadi di pojok ruangan,
berlari mendekatiku. "Naila, kamu nggak apa-apa? Gila dia. Aku lapor polisi aja ya. Ini udah pelecehan." Aku menggeleng pelan. "Nggak usah, Nay. Ini keterlaluan." Aku hanya menarik napas panjang, pelan, tenang, tapi dalam. Lalu aku menatap ke sekitar ruangan. Semua memandangku seperti korban. Tapi bukan itu yang ingin kuperlihatkan. "Tenang aja, Dir," kataku lirih. "Biarin aja mereka. Tunggu 1 jam lagi." Dira menatapku bingung. "Hah?" Aku tersenyum samar, meski wajahku masih penuh sisa. "Air busuk itu, 1 jam lagi. Biar semuanya bicara sendiri." Waktu terasa seperti melambat. Setelah insiden itu, suasana yang tadinya meriah berubah jadi aneh tegang, kaku, dan dingin. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi senyum selamat. Yang tersisa hanya suara bisik-bisik, kamera ponsel yang menyala diam-diam, dan mata-mata yang menusuk seperti jarum halus ke kulitku. Aku masih berdiri di tempat. Gaun putihku yang mahal kini bernoda coklat kotor. Air bau itu menetes pelan ke lantai marmer, meninggalkan jejak memalukan. Tapi entah kenapa aku tidak bergerak, hanya diam. Diam yang menggema. Dira berdiri di sebelahku, wajahnya marah. Karena marah, ia sudah seperti kakakku sendiri sejak kecil. Kami tumbuh bersama, dan dia tahu betul seberapa keras hidup yang kulewati. "Nay, aku nggak ngerti kenapa kamu bisa setenang ini." Aku yang lihat aja pengen lempar balik kembar itu. Aku tersenyum kecil. Itu yang mereka harapkan, Dir. Aku kehilangan kendali, marah, histeris. Biar semua bilang tuh kan, pantas aja dia dihina. "Tapi Naila, ini hari pernikahan kamu." "Iya," kataku lirih. "Makanya aku nggak mau mereka mengubah siapa aku." Dira diam. Ia tahu aku bukan tipe yang suka membela diri dengan kata-kata. Tapi saat aku bilang tunggu 1 jam lagi, dia tahu pasti aku sedang menunggu sesuatu. Dan itu bukan sekadar waktu lewat. 15 menit berlalu, Ibu Raka yang sepertinya mengira drama sudah selesai kembali duduk dengan angkuh di kursi VIP. Wajahnya santai, mulutnya tersenyum, tapi sorot matanya menyuruh semua orang tahu bahwa ia merasa menang. Aku bisa mendengar bisikan kecil dari kerabat mereka. "Memang dari awal nggak cocok. Pantas disiram, kurang ajar sih, berani banget. Anak dari siapa sih? Kok berani nikah sama keluarga itu?" Aku tetap tidak menjawab, tidak mengelak, tidak membalas, bahkan tidak menunduk. Di tengah itu semua, Raka. Raka, dia masih duduk di tempatnya, terlihat bingung, gelisah, tapi tak juga bergerak, tak juga bicara, seperti patung yang kehilangan nyawa. Lelaki yang beberapa minggu lalu bersumpah akan menjagaku apapun yang terjadi, kini bahkan tak berani menatap mataku. Seketika aku merasa sendirian di ruangan yang penuh manusia. 20 menit berlalu, seorang pria paruh baya dengan setelan rapi berjalan masuk dari pintu utama. Beberapa orang yang mengenalnya langsung berdiri dan memberi hormat. Itu Pak Suyono, Direktur Yayasan Citra Karya. Beliau bukan hanya tokoh penting dalam bidang sosial, tapi juga dikenal dekat dengan kalangan atas. Langkahnya tegap, sorot matanya tenang, tapi tegas. Tanpa basa-basi, ia berjalan langsung ke arahku, tersenyum kecil. "Naila," katanya, lalu menjabat tanganku dengan hangat. Beberapa tamu mulai gelisah, apalagi saat Pak Suyono mencium punggung tanganku dan berkata dengan suara pelan namun cukup jelas, "Kamu baik-baik saja? Kalau kamu mau, saya bisa hentikan semua ini sekarang." Aku hanya menggeleng pelan. "Terima kasih, Pak, saya hanya butuh beberapa menit lagi." Pak Suyono menepuk bahuku. "Baik, tapi kami semua di sini kalau kamu butuh." Detik itu juga, suasana ruangan mulai berubah. Wajah-wajah yang tadinya sinis perlahan mulai ragu, bisik-bisik mulai terdengar. "Itu Pak Suyono, kan? Kok bisa kenal sama Naila? Dia nyebut kami. Maksudnya siapa aja?" Dira tersenyum miring di sampingku, akhirnya mulai sadar juga. 35 menit berlalu, seorang wanita anggun bergaun merah muda pastel masuk ke ruangan.
Ia berjalan cepat ke arahku, lalu memelukku erat tanpa berkata apa-apa. Beberapa tamu wanita mulai berdiri. Ada yang mengenali sosok itu. Itu Bu Mirna Isentreshe, komisaris di BUMN besar itu. Seseorang menambahkan, dan dia juga pengusaha properti. Kok bisa kenal Naila? Satu persatu tamu mulai berdiri. Orang-orang penting, bukan kerabat Raka, tapi dari pihakku. Mereka datang bukan untuk sekadar menonton, mereka datang karena satu alasan. Aku, salah satu pejabat perempuan, bahkan berkata keras, cukup, agar terdengar oleh barisan depan. Kalau saja saya tahu ini akan terjadi, saya akan pastikan tidak ada seorang pun yang berani mempermalukan anak seperti Naila. Kepala Bu Ratri mulai menengok kiri dan kanan, wajahnya mulai tidak setegas tadi. Mulutnya mencibir, tapi tangannya meremas tisu, gugup, tidak lagi setenang tadi. 45 menit berlalu, aku mulai berjalan pelan ke belakang ruangan, melewati tamu-tamu yang menunduk tak berani menatap. Di pojok, salah satu ajudan dari Kementerian Sosial berdiri sambil sibuk menelepon. Begitu melihatku, ia memutuskan panggilan dan menyalamiku hormat. Bu Naila, kalau ibu tidak keberatan, Pak Menteri ingin mengundang ibu ke acara khusus minggu depan. Aku hanya mengangguk, lalu berbalik melihat kerumunan tamu. Beberapa mulai keluar dari ballroom. Ada yang malu, ada yang merasa bersalah, ada yang justru kebingungan, tapi satu hal pasti, yang awalnya meremehkan, kini mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya perempuan itu? 1 jam, tepat, aku kembali ke pelaminan. Berdiri tegak, mata semua tertuju padaku. Raka menatapku penuh tanya, seperti tak mengenali perempuan yang berdiri di sampingnya kini. Bukan Naila yang pasrah, bukan Naila yang tunduk, tapi Naila yang penuh wibawa. Bahkan dalam kondisi gaun lusuh dan wajah belepotan, Dira menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu kamu kuat, Nay, tapi ini lain. Aku hanya tersenyum. Bukan aku yang berubah, mereka yang baru melihatku benar. Tepat 1 jam sejak air kotor itu membasahi wajahku, dunia di sekelilingku mulai berubah perlahan, tapi terasa sangat nyata. Bukan karena aku melakukan apapun, bukan karena aku marah atau membentak siapapun, justru karena aku tidak melawan. Banyak yang mulai bertanya-tanya, 1 jam itu menjadi saksi betapa dia bisa lebih nyaring dari teriakan. Aku kembali duduk di pelaminan. Raka masih di sebelahku, tapi aku tak banyak menoleh. Matanya mencari tatapanku, namun aku terlalu letih untuk memberinya pengakuan. Ia seperti orang asing sekarang, lelaki yang katanya ingin melindungiku. Memilih diam ketika ibunya menyerang Bu Ratri. Di sisi lain, mulai kehilangan percaya diri. Wajahnya kini tak sangkut tadi. Sepatunya bahkan tak sengaja terinjak kain panjang kebayanya sendiri. Mungkin tak banyak yang menyadari. Tapi aku tahu persis, ia gugup. Lalu datanglah dia. Langkahnya cepat, setelan jas hitamnya licin mengilap. Dan suaranya cukup lantang saat menyapa panitia di depan ballroom. Permisi, saya dijemput oleh Ibu Naila. Aku berdiri, semua mata menoleh. Aku berjalan pelan menyambut pria itu. Seorang pria muda, rambutnya tipis rapi, mengenakan ID card berlogo nasional. Ia tersenyum padaku, lalu membungkuk sedikit. Selamat malam, Bu. Maaf kami agak terlambat. Tadi rapat dengan Bapak Presiden muda, beberapa tamu menelan ludah. Terutama yang mengenali pria itu, asisten khusus dari kantor staf Presiden. Aku mengangguk pelan. Terima kasih sudah datang. Oh iya, ini surat pribadi dari Bapak. Beliau nitip ucapan selamat secara langsung untuk Ibu Naila. Pria itu mengeluarkan amplop putih dan menyerahkannya padaku. Aku tidak membukanya, cukup mengangkatnya sedikit ke arah para tamu dan berkata, saya simpan ya. Hari ini bukan tentang kerja. Seketika ruangan riuh kecil, saling tatap, kasak-kusuk lagi. Tapi kali ini bukan bisikan hinaan, melainkan kebingungan dari Presiden. Iya, itu asistennya loh. Naila itu siapa sih sebenarnya? Seorang pria tua berkumis tebal yang duduk di deretan depan berdiri mendekatiku.
Ia berjalan pelan, lalu menunduk. Maaf, Bu Naila, saya baru tahu, ternyata cucu Ibu Nyi Ratmini yang dulu mendirikan Yayasan Rasa Ibu. Aku mengangguk. Benar, Pak, saya cucu beliau. Beberapa wajah yang tadi penuh cemooh kini memucat, Nyi Ratmini bukan nama sembarangan, tokoh perempuan inspiratif, pendiri Yayasan Pendidikan dan Sosial terbesar di Jawa Tengah yang kisah hidupnya bahkan pernah diangkat ke film dokumenter nasional. Dan aku Naila sengaja tidak memakai nama keluarga itu, bukan karena malu, tapi karena aku ingin dikenal sebagai diriku sendiri, bukan karena nama warisan. Seseorang berdiri dan membungkuk, lalu satu orang lagi, lalu satu lagi. Mereka mulai mendekat, menyalami, meminta maaf. Bahkan beberapa di antaranya adalah yang tadi mencibir, menyindir, bahkan tertawa kecil saat air kotor itu mendarat di wajahku. Dira di sebelahku terkikik pelan. Jadi ini yang kamu maksud ya? 1 jam lagi. Aku tersenyum miring. Iya, bukan ancaman, Dir. Cuma, aku percaya kebenaran selalu datang tepat waktu. Lalu, sesuatu yang tak kusangka terjadi. Bu Ratri berdiri, langkahnya tak lagi tegap, tatapannya goyah. Ia berjalan pelan ke arahku, tidak membawa ember, tidak membawa kemarahan, hanya keheningan dan rasa bersalah. Aku tidak bicara, hanya menatapnya. Ia berdiri di depanku, tak berkata apa-apa selama beberapa detik. Lalu, perlahan, tangannya meraih sapu tangan dari tasnya, dan ia mengulurkannya kepadaku. Aku tidak tahu. Maafkan saya, Nak. Tangannya gemetar, suaranya parau. Untuk pertama kalinya, nada arogan itu hilang, digantikan dengan rasa malu yang nyata. Raka, yang dari tadi hanya diam, akhirnya membuka mulut. Naila. Aku mengangkat tangan pelan, menyuruhnya diam. Nanti, kan belum waktunya kamu bicara. Matanya membelalak, tapi ia menunduk, tak membantah. 1 jam, itu waktu yang kubutuhkan untuk membiarkan dunia mengenal siapa aku sebenarnya. Tanpa aku harus berteriak, tanpa aku harus balas menyeram, tanpa harus menjelekkan siapapun. Dan saat 1 jam itu berakhir, orang-orang yang dulu tertawa kini berdiri di hadapanku, tunduk, entah karena takut atau karena malu. Mungkin dua-duanya. Aku berdiri memandang ke arah semua tamu, sebagian menunduk, sebagian masih mencoba mengerti. Lalu aku berbicara untuk pertama kalinya sejak insiden itu. Saya tidak datang ke sini untuk menunjukkan siapa saya. Saya datang karena saya mencintai seseorang. Tapi hari ini, saya belajar sesuatu. Cinta tidak cukup kalau tidak disertai keberanian untuk berdiri bersama orang yang kamu cintai. Aku menoleh ke arah Raka. Ia terlihat ingin berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, lanjutku. Terima kasih juga untuk air kotornya. Tersenyum kecil, pedih, tapi kuat. Lalu aku berjalan meninggalkan pelaminan, meninggalkan semua kemewahan, meninggalkan mimpi yang sudah tidak utuh lagi. Karena hari ini, aku sadar, harga diri lebih berharga dari cinta yang setengah-setengah. Aku tak pulang ke rumah malam itu, bukan karena takut, bukan karena malu, tapi karena aku butuh ruang untuk bernapas jauh dari lampu mewah, tamu hipokrit, dan suara tawa palsu. Aku butuh diamku kembali, yang selama ini justru jadi kekuatanku. Dira menyetir mobil ke arah villa kecil milik keluarga kakekku di pinggiran kota. Tempat itu sudah seperti rumah kedua bagiku, tenang, penuh pohon, jauh dari apapun yang bisa menyentuhku hari itu. Kami tidak banyak bicara selama di mobil. Hanya musik instrumental pelan dari speaker yang menemani. Dira sesekali melirikku lewat kaca spion, tapi tak bertanya. Mungkin karena dia tahu, aku sedang menyiapkan diriku untuk menjawab semua pertanyaan yang akan datang. Dan memang, ketika kami sampai, notifikasi di ponselku sudah seperti badai, ratusan pesan, puluhan message ya. Grup keluarga meledak, grup kantor lebih parah. Aku sih jujur ya, Nay,
Dira akhirnya angkat bicara sambil menyerahkan segelas coklat panas. Kalau aku di posisi kamu, mungkin udah dari awal kubakar aja pelaminan itu. Aku tertawa kecil. Makanya kamu bukan. Naila, dia ikut tertawa. Tapi serius, Nain, semua orang sekarang heboh banget. Banyak yang baru tahu siapa kamu. Banyak yang kaget. Bahkan ada yang merasa dibohongi. Katanya, kok Naila bisa serendah hati itu? Padahal koneksinya gila. Aku meletakkan gelas coklat karena menurutku koneksi itu bukan untuk ditunjukkan. Diri itu untuk dipakai saat benar-benar dibutuhkan. Dira mengangguk pelan. Tapi kamu harus tahu, kamu jadi perbincangan sekarang. Ada yang mengagumi, ada yang iri, ada juga yang, ya, kamu tahulah, nyinyir khas media sosial. Aku hanya tersenyum. Aku tahu risikonya dari awal. Begitu aku membuka sedikit saja siapa aku sebenarnya, dunia akan bicara. Tapi mungkin memang sudah saatnya aku tak lagi sembunyi. Beberapa hari berlalu, aku menolak semua undangan wawancara, menolak konferensi pers, bahkan menolak semua ajakan rekonsiliasi dari keluarga Raka. Raka sendiri tidak berhenti menghubungi. Ia mengirim bunga setiap pagi, mengajak bertemu, bahkan sampai mengirim surat tulisan tangan. Tapi aku belum membalas. Belum saatnya, karena sebelum aku menghadapi mereka, aku harus menghadapi diriku sendiri. Villa itu menyimpan banyak kenangan masa kecilku. Di ruang tengah, ada foto besar almarhum kakekku Pak Basuki dengan medali penghargaan dari pemerintah yang digantung di bingkai emas. Cucu saya ini, Naila, katanya suatu hari dulu saat wawancara, akan tumbuh jadi perempuan yang kuat. Tapi saya harap dia juga tumbuh dengan rendah hati, karena dunia terlalu penuh dengan orang yang sok penting, dan aku selalu mengingat itu. Aku memang lahir dari keluarga terpandang. Nenekku, Nyi Radmini, pendiri yayasan sosial terbesar di Jawa Tengah. Kakakku, pengusaha besar dan pendonor tetap untuk pendidikan. Ibuku dosen di universitas ternama. Tapi aku memilih jalan sendiri. Sejak SMA, aku tak pernah pakai nama belakang. Aku kerja sambil kuliah, magang di tempat kecil, tidak pernah pakai kartu nama keluarga. Aku ingin orang mengenalku karena kemampuanku, bukan asal-usulku, dan disitulah aku bertemu Raka. Pertemuan kami sederhana di acara kampus. Raka datang sebagai pembicara tamu, aku sebagai MC. Dia sempat kesulitan teknis, dan aku bantu tanpa banyak basa-basi. Dari sana, komunikasi berlanjut. Raka anak tunggal. Orang tuanya sangat protektif, terutama ibunya, Bu Ratri. Bahkan dari awal, aku sudah tahu ia tidak menyukaiku. Alasannya, aku terlalu biasa. Ia pikir aku dari keluarga sederhana. Penampilanku terlalu sederhana, gaya bicaraku terlalu santai. Aku tidak ikut arisan sosialita, tidak pernah datang ke acara pernikahan anak pejabat. Aku, dalam matanya, bukan bahan istri yang layak untuk anaknya, dan aku tidak membela diri. Karena buatku, kalau cinta itu kuat, waktu akan bicara. Tapi waktu ternyata tak cukup kalau orang yang kita perjuangkan tidak berani berdiri untuk kita. Aku membuka laptop, ada ratusan email masuk. Tapi satu yang menarik perhatianku, dari yayasan Rasa Ibu, subjek, kami mendukungmu. Naila. Isi email itu sederhana, dukungan moral dari ribuan anak asuh dan relawan yayasan. Beberapa dari mereka bahkan mengirim video pendek yang menyentuh hati. Seorang gadis kecil berkata, "Mbak Naila, aku dulu dibully juga, tapi sekarang aku jadi juara kelas. Terima kasih karena Mbak Naila bilang, diam itu bukan lemah, itu kuat. Aku bangga sama Mbak." Aku menutup laptop pelan, menahan air mata. Mungkin inilah waktunya aku kembali jadi diriku yang sebenarnya, bukan sekadar pengantin yang dihina, tapi seorang Naila yang punya suara. Besok, aku akan kembali, bukan ke rumah Raka, tapi ke diriku sendiri dan ke dunia yang harus tahu harga diri perempuan tidak boleh diinjak, bahkan oleh keluarga calon suami sekalipun. Hari itu, aku berdiri di depan rumah keluarga Raka, rumah besar, bergaya Eropa klasik, dengan pilar putih tinggi, menjulang seolah ingin mengintimidasi siapapun yang masuk ke dalamnya.
Aku menarik napas panjang sebelum menekan bel. Dira berdiri di sampingku, menggenggam tanganku sejenak. Kamu yakin? Nay, aku mengangguk pelan. Ini bukan soal aku dan Raka lagi. Ini soal martabatku. Pintu dibuka oleh seorang pembantu rumah tangga yang langsung terkejut melihatku. Tapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, suara dari dalam rumah memanggil, "Biar." Masuk, suruh dia langsung ke ruang tamu. Itu suara Bu Ratri, suaranya masih tajam seperti pisau, tapi ada sedikit getaran di sana. Entah karena cemas, atau karena gengsi yang mulai retak. Aku masuk, Dira menunggu di luar, memberiku ruang untuk menyelesaikan ini sendiri. Ruang tamu terasa dingin, bukan karena pendingin ruangan, tapi karena aura tegang yang menggantung di udara. Di sofa tengah, duduk Raka dan kedua orang tuanya. Wajah Raka tampak letih, seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Sedangkan Pak Hendro, ayah Raka, hanya diam menatap meja, dan di sisi lain, Bu Ratri duduk tegak, masih dengan kebaya birunya, tapi kali ini tak ada perhiasan berlebihan, matanya sudah tidak setajam dulu, ada jejak ketakutan di sana. Aku berdiri, tidak duduk. Saya datang bukan untuk minta penjelasan, kataku pelan. Saya datang karena kalian belum minta maaf, bukan permintaan maaf untuk formalitas, tapi maaf yang benar-benar keluar dari hati. Hening detik-detik berlalu lambat. Bu Ratri akhirnya membuka mulut. Kamu sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Dan sekarang kamu pakai semua itu buat aku angkat tangan. Saya tidak perlu pakai apapun untuk membuat ibu terlihat buruk. Ibu sudah melakukannya sendiri. Bu Ratri terdiam. Ia ingin membalas, tapi tak punya bahan. Kebenaran memang membungkam. Orang lebih cepat daripada makian. Aku minta maaf. Suara itu datang dari arah Raka. Matanya menatapku penuh sesal. Aku salah. Nay, aku harusnya berdiri untukmu. Harusnya aku melindungimu, bukan diam saat kamu dipermalukan. Aku menatapnya. Lama aku nunggu kamu bicara waktu itu? Jawabku, tapi kamu diam. Bahkan setelah semua orang mulai tertawa, aku takut, Nay, takut melawan mama. Takut kehilangan semuanya, aku mendekat. Dan aku kehilangan semuanya waktu kamu memilih diam. Kamu bukan cuma tidak melindungiku, kah kamu membiarkan aku dihancurkan? Pak Hendro akhirnya angkat bicara. Naila, kami semua hilaf. Apa yang dilakukan Ibu Raka itu tidak pantas, kami menyesal. Tapi bisakah kamu beri kesempatan sekali lagi? Aku menoleh padanya. Pak, saya bisa memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti saya harus melanjutkan hidup bersama orang-orang yang mempermalukan saya. Raka berdiri, mencoba mendekat. Aku cinta kamu, Nay, masih bahkan lebih dari sebelumnya. Tolong beri aku satu kesempatan. Aku akan lawan siapapun. Sekarang aku mundur satu langkah. Masalahnya bukan siapa yang kamu lawan hari ini, tapi siapa yang tidak kamu belah waktu aku berdiri sendirian. Bu Ratri tiba-tiba berdiri. Aku juga minta maaf. Air itu, aku benar-benar menyesal. Aku pikir kamu perempuan biasa. Aku takut kamu cuma mau harta Raka, tapi aku salah. Aku menatapnya. Tenang, Bu. Bukan saya yang biasa, tapi ibu yang tidak tahu caranya menghormati manusia, dan kalau itu tidak berubah, tidak ada siapapun yang pantas ada di keluarga ini. Aku membalikkan badan. Raka mengejarku. Naila, kamu mau pergi begitu saja? Aku berhenti di ambang pintu, menatapnya untuk terakhir kali. Raka, kamu cinta sama aku? Tapi kamu tidak cukup berani untuk melindungiku saat aku butuh kamu, dan aku terlalu mencintai diriku sendiri untuk menerima laki-laki yang baru berani. Setelah semuanya terlambat, aku keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Matahari sore menyambutku. Dira menunggu di mobil, dan ketika aku masuk, ia langsung memelukku. Kamu luar biasa, bisiknya. Aku hanya tersenyum. Ada air mata yang mengalir. Tapi bukan karena sedih, itu air mata kelegaan. Karena akhirnya, aku memilih diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku benar-benar merasa bebas. Sore itu, aku duduk di beranda villa, mengenakan kaos putih longgar dan celana santai, rambutku diikat asal, tanpa riasan, tanpa ponsel, tanpa agenda. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku bisa bernapas dengan tenang. Sudah seminggu sejak pertemuan terakhirku dengan keluarga Raka, seminggu sejak aku meninggalkan semua rencana masa depan yang sudah dirancang. Res pengantin yang belum sempat kotor oleh kue dan janji-janji manis yang akhirnya basi. Dan selama seminggu itu juga, hidupku berubah. Namaku tiba-tiba masuk ke trending topik. Bukan karena skandal, tapi karena keheningan yang membungkam ribuan hinaan, potongan video saat aku berdiri tenang di pelaminan dengan wajah basah air kotor disandingkan dengan detik-detik saat asisten presiden menyerahkan surat ucapan langsung padaku. Reaksinya meledak. Wanita paling elegan dalam menghadapi penghinaan. Kalau Naila diamnya begini, aku takut lihat marahnya. Orang kaya sejati tuh kayak gini, bukan yang pamer mobil mewah di TikTok. Komentar-komentar itu membanjiri media sosial. Jurnalis dari berbagai media menghubungiku untuk wawancara eksklusif. Bahkan produser dokumenter sempat datang ke villa untuk menawarkan proyek film pendek tentang kejadian itu. Tapi aku belum menjawab siapapun karena aku tahu kalau aku langsung terjun ke panggung besar sekarang, aku belum siap. Luka ini masih marah. Aku harus merawatnya dulu sebelum menjadikannya cerita. Setiap pagi, aku mulai menulis jurnal kecil, bukan untuk diterbitkan, hanya untuk mencurahkan isi hati. Hal-hal yang dulu tidak sempat kubicarakan, kini kutumpahkan ke kertas. Tentang bagaimana rasanya jadi perempuan yang selalu harus kuat, tentang beban menjadi cucu tokoh nasional tapi memilih hidup sederhana, tentang rasa cinta yang diabaikan, dan tentang keputusan untuk melepaskan sesuatu yang sebenarnya pernah begitu diinginkan. Dira bilang, tulisanku menyentuh. Tapi lebih dari itu, katanya, tulisanku menyembuhkan. Mungkin kamu harus seriusin ini. Nai, katanya suatu malam. Jadikan buku, siapa tahu banyak perempuan yang bisa ketularan kekuatan kamu. Aku belum menjawab. Tapi hatiku mulai goyah. Mungkin memang waktunya suaraku lebih dari sekadar diam yang elegan. Suatu pagi, di beranda villa, aku mendapat tamu tak terduga. Namanya Alene, seorang mahasiswi dari luar kota. Datang sendirian membawa setangkai bunga matahari dan sebuah surat. Aku cuma mau bilang makasih, Mbak Naila, katanya pelan. Waktu aku nonton videomu, aku langsung berhenti nangis karena aku juga lagi dihina, bukan sama calon mertua, tapi sama bosku. Tapi aku gak berani lawan. Sampai lihat kamu, aku terdiam, menahan air mata. Boleh peluk, Mbak? Aku mengangguk, dan gadis itu memelukku erat. Bukan pelukan basa-basi, tapi pelukan yang mengandung rasa terima kasih, kekaguman, dan mungkin penyembuhan. Setelah ia pergi, aku duduk dan membuka suratnya. Isinya hanya satu kalimat, terima kasih karena memilih dirimu sendiri. Kalimat itu membekas di kepalaku. Malam itu, aku menyalakan laptop. Dan untuk pertama kalinya, sejak pernikahan batal itu, aku membuka dokumen baru. Judulnya, Setelah. Semua retak sebuah buku, sebuah kisah, bukan untuk balas dendam, tapi untuk jadi saksi bahwa perempuan tidak harus kuat dalam diam sendirian, bahwa kadang menolak menikah bisa jadi keputusan paling sehat dalam hidupmu, dan bahwa cinta sejati pertama-tama harus diarahkan pada diri sendiri. Sementara itu, Raka masih menghubungi, bukan dengan bujuk rayu lagi, tapi dengan pesan-pesan pendek seperti, aku ngerti sekarang, maaf kamu berhak atas yang lebih baik, terima kasih karena pernah mencintaiku. Aku membacanya, tapi tidak membalas, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu. Aku tidak perlu jawaban dari masa lalu untuk terus berjalan ke masa depan. Dan di malam yang tenang, di bawah langit penuh bintang, aku menulis kalimat pertama untuk bukuku. Aku pernah berdiri di pelaminan, sendirian, dengan wajah basah air kotor. Tapi yang tidak mereka tahu adalah di hari itulah, aku benar-benar lahir kembali. Pagi itu mendung,
Langit seperti menahan hujan yang enggan turun, dan aku duduk di balik jendela villa sambil membaca naskah yang hampir selesai. 3 minggu sudah berlalu sejak hari pernikahan itu batal. 3 minggu sejak air kotor mengguyur wajahku dan sejak diamku membungkam semua suara. Tapi sejujurnya, diam itu menyisakan luka. Luka yang tak bisa diobati dengan pujian atau ribuan pesan simpati. Luka yang hanya bisa ditenangkan oleh satu hal, penerimaan, dan hari itu sesuatu yang tak kuduga datang, undangan terbuka dari Bu Ratri, bukan lewat pesan pribadi, tapi melalui sebuah postingan di media sosial yang dengan cepat jadi viral. Saya, Ratri Kusuma, dengan rendah hati mengundang Naila Dewangga untuk bertemu secara terbuka di hadapan media dan publik agar saya dapat meminta maaf secara langsung, tanpa gengsi, tanpa pertahanan. Aku membaca ulang postingan itu berkali-kali sampai aku hafal titik komanya. Dira datang tergopoh-gopoh dari dapur, ponsel di tangan. Ini gila sih, naik Bu Ratri ngajak ketemuan di depan media. Ini jebakan gak sih? Aku menghela napas panjang. Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi, mungkin ini caraku bilang pada semua orang bahwa aku bisa memaafkan tanpa harus kembali. Hari itu, aku mengenakan setelan sederhana, blazer krem, celana panjang putih, tanpa riasan mencolok, rambut diikat setengah, penampilanku seperti awal. Bertemu Raka biasa saja, tapi cukup. Lokasi pertemuan, salah satu auditorium swasta, dihadiri jurnalis, aktivis perempuan, bahkan beberapa tokoh publik. Aku tidak tahu siapa yang menyusun semua ini. Tapi aku tahu, ini bukan lagi soal aku dan mantan calon mertua. Ini soal banyak perempuan lain yang diam dalam luka yang sama. Saat aku masuk, ruangan seketika hening. Kamera mengarah, mikrofon diarahkan, tapi aku hanya mencari satu hal, Bu Ratri. Dan dia berdiri di panggung kecil, mengenakan batik tua. Wajahnya tampak jauh lebih lelah dari terakhir aku lihat. Tak ada perhiasan, tak ada senyum palsu. Ia menunduk saat aku naik ke panggung, memberi isyarat untuk memegang mikrofon lebih dulu. Tapi aku menolak. Silakan, Bu, Ibu yang memulai ini. Silakan juga Ibu yang bicara dulu. Tangannya sedikit gemetar saat memegang mic. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya ibu yang keras kepala. Saya dibesarkan dalam dunia yang mengajarkan bahwa perempuan yang baik itu harus tunduk, harus sopan, harus tahu tempat. Saya pikir perempuan yang tidak pamar asal-usulnya itu tidak cukup layak. Ia menoleh padaku. Suaranya mulai bergetar, dan saya salah besar. Seluruh ruangan menahan napas. Saya menyiramkan air kotor ke wajah perempuan yang lebih kuat daripada saya, lebih berpendidikan, lebih berempati, dan lebih terhormat. Hanya karena saya takut anak saya memilih seseorang yang tidak bisa. Saya kontrol matanya berkaca-kaca, dan untuk itu, Naila, saya minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Saya bukan minta dimengerti, saya hanya ingin menebus, meski saya tahu saya tidak akan pernah cukup layak untuk ditebus. Aku mengambil mikrofon. Suasana ruang mendadak berat, semua menunggu reaksiku. Aku menatap Bu Ratri. Lama Bu Ratri, suaraku tenang. Saya datang bukan karena ingin balas dendam, bukan karena ingin membuat ibu malu. Saya datang karena saya percaya memaafkan. Bukan soal siapa yang salah, tapi soal siapa yang cukup kuat untuk melepaskan beban. Aku berhenti sejenak, melihat ke arah kamera. Apa yang ibu lakukan ke saya menyakitkan, tapi saya tidak akan menjadikan itu identitas saya. Saya lebih dari sekadar mantan pengantin yang dihina. Saya Naila, dan saya memutuskan untuk tidak membawa luka ini ke masa depan saya. Air mata jatuh dari mata Bu Ratri. Jadi, Kia, Bu, saya maafkan, tapi saya tidak bisa kembali. Ia mengangguk pelan, tidak memohon, tidak membantah, hanya mengangguk, dan itu cukup. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan hati yang tak lagi dipenuhi pertanyaan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Raka setelah itu. Aku tidak lagi peduli, mereka mungkin belajar,
mungkin juga tidak. Tapi itu bukan urusanku, yang penting, aku belajar satu hal penting. Hari itu, tak semua luka harus ditambal, beberapa luka dibiarkan mengering sendiri, supaya bisa jadi pelajaran. Dan, malam itu, untuk pertama kalinya, aku menyelesaikan naskah bukuku. Judul akhirnya, Dihina di Hari Bahagia, tapi aku pulang membawa diriku kembali. Pagi itu, sinar matahari menyusup ke dalam jendela kamarku, hangat tenang tidak seperti hari-hari sebelumnya yang penuh kekhawatiran dan bayang-bayang masa lalu. Kali ini, aku membuka mata dan tahu satu hal pasti, aku bukan lagi Naila yang dulu. Sudah 2 bulan sejak buku itu terbit, buku yang awalnya hanya tulisan malam hari saat menangis sendirian, sekarang berada di rak toko buku ternama. Judulnya terpampang di berbagai layar, Dihina di Hari Bahagia, tapi aku pulang membawa diriku kembali. Banyak yang mengira aku menulisnya untuk balas dendam. Tapi yang membacanya sampai akhir tahun ini bukan tentang mereka, ini tentangku, tentang bagaimana seorang perempuan bisa jatuh dan bukan hanya bangkit, tapi melompat lebih tinggi. Undangan berbicara datang bertubi-tubi, seminar kampus, talkshow TV, forum perempuan, bahkan sekolah-sekolah kecil di pelosok kota. Tapi yang paling menyentuhku, justru adalah surat-surat yang datang diam-diam, seorang istri yang ditampar mertua, tapi memilih diam demi anak-anaknya, seorang gadis yang batal menikah karena calon suaminya tidak sanggup berdiri membela, seorang ibu tunggal yang memutuskan untuk hidup sendiri setelah dipermalukan di depan keluarganya. Mereka semua membaca ceritaku. Dan dari itu, mereka menemukan potongan keberanian mereka sendiri. Aku membaca semua surat itu setiap malam, seperti doa-doa yang ditulis tangan menguatkanku kembali saat hatiku mulai lelah. Karena, ya, ada malam-malam sepi yang masih menusuk. Ada momen di mana bayangan masa lalu mengetuk pintu pikiranku diam-diam. Tapi sekarang, aku tahu cara menjawabnya. Dira sekarang jadi manajer sekaligus sahabatku yang tak tergantikan. Dia bilang, kamu gak perlu tokoh utama pria dalam hidup. Kamu, Nai, karena kamu udah jadi tokoh utama buat banyak perempuan. Kami tertawa, tapi aku tahu dia benar. Raka sesekali masih mengirim kabar. Singkat, sopan, dan tidak mengganggu. Aku tahu dia sedang berproses, mungkin menyesal, mungkin menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi aku tidak menunggunya, karena aku sudah menemukan orang yang selama ini harusnya aku perjuangkan. Diriku sendiri. Suatu siang, aku berdiri di sebuah panggung kecil di sekolah perempuan di pinggiran kota. Bukan auditorium megah, hanya ruangan sempit dengan cat tembok yang mulai mengelupas. Di hadapanku ada 20 perempuan muda, matanya menyala, beberapa duduk bersila di lantai, mencatat setiap kata. Aku berbicara pelan, seperti bicara pada adik sendiri. Kalian tidak harus sempurna, tidak harus kuat setiap hari. Tapi kalian harus tahu kapan saatnya berdiri, saat harga diri kalian diinjak, saat suara kalian dibungkam, saat kalian dilihat hanya sebagai pelengkap. Itulah waktunya untuk berkata, aku cukup. Semua hening, tapi bukan karena tidak tertarik. Mereka menyimak, karena mereka merasa. Dan saat satu gadis kecil berumur 15 tahun bertanya, Mbak Naila, gimana caranya biar bisa cinta diri sendiri? Aku menjawab dengan senyum, kamu mulai dengan berhenti menunggu orang lain mencintaimu dulu. Sore itu, aku kembali ke villa. Kopi hangat di tangan, matahari mulai tenggelam di balik pepohonan. Di halaman belakang, angin menggerakkan tirai perlahan. Aku buka halaman terakhir dari buku cetakan pertama yang sekarang sudah kusut dan penuh coretan tangan sendiri. Aku membaca ulang kalimat terakhir yang kutulis. Aku tidak membalas dengan makian, aku tidak membalas dengan kemarahan. Aku membalas dengan satu hal yang tak bisa dihancurkan, harga diri. Aku menutup buku itu, memeluknya sebentar, dan saat langit berubah jingga, aku tersenyum. Bukan karena semua sudah sempurna, tapi karena aku tahu, meskipun tidak semua luka bisa disembuhkan, semua luka bisa dilalui, dan aku sudah sampai di seberang.